Udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk matematika kelas 8 ini yang kita pelajari itu adalah lingkaran dan garis singgung. Ini untuk MTK 2 ya. MTK 2. Pak Bu Miftah udah ngasih tahu belum materinya apa aja? Sudah, Pak. Apa aja Bu Miftah materinya? Bangun ruang sisi datar. Sisi datar. Terus statistika. Statistika dan peluang. Peluang, Pak. Oke. Jadi itu ya materi di MTK 4. Nah, ini materi di MTK 2 yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini sampai dengan PTS. Kemudian selanjutnya setelah PTS nanti kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Apa aja yang dipelajari di lingkaran? Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, kemudian segi 4 tali busur, dan pos dan keliling lingkaran. Ini saya yakin kalian mungkin udah tahu ya rumusnya ya. Pos dan keliling, tapi nanti akan kita coba ulang lagi karena variasinya nanti akan kita lihat luas dan keliling ini. Kemudian jari-jari segitiga dalam dan segitiga luar. Nah, untuk peralatannya nih kalau misalkan kalian kesulitan pakai GeoGebra, maka untuk gambarnya nanti pakai penggaris, kemudian dan jangka ya. Penggaris dan jangka. Tapi tools yang utamanya karena kita digital di sini kita pakai GeoGebra. Misalkan sih kita bisa ya pakai GeoGebra. Nah, kita mulai dari unsur-unsur lingkaran. Ini saya ambil gambar dari internet ya. Nah, unsur-unsur lingkaran itu ada apa aja? Yang pertama itu ada titik pusat lingkaran, kemudian ada jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, atau tema. Satu lagi tuh ada yang kelewatan di sini, yaitu busur sebenarnya. Ada tali busur, itu ada busur. Kok ada tali busur, ada busur, Pak? Udah kayak panah aja ya. Emang ini diambilnya dari situ ya, dari busur panah. Ambilnya itu dari busur. Atau panah yang ngambil dari sini, busur ya. Analoginya seperti itu nanti busur ya. Jadi ini bentuknya kayak panah begini nih di sini. Jadi ada busur, ada talinya gitu ya. Ini talinya, nanti ini busurnya. Melengkung itu busur. Oke. Nah, kita akan identifikasi satu-satu mulai dari titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Jelas ya dari namanya itu adalah titik pusat, itu berarti titik yang ada di tengah-tengah ya. Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusatnya. Kemudian jari-jari. Ini kalau yang kita sudah pernah belajar jari-jari itu berarti sudah tahu ya, jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat ke sisi yang ada di lingkaran. Ya, seperti ini OD ini adalah jari-jari, kemudian OC ini juga jari-jari, ini OB ini adalah jari-jari, dan OA ini juga jari-jari. Dan jari-jari itu adalah jarak yang sama ya, mau kita kemana aja arahnya itu jaraknya selalu sama dari pusat lingkaran. Nah, itu definisi dari sebuah jari-jari. Jadi jarak antara titik pusat ke sisi sebuah lingkaran ya. Nah, kemudian diameter itu adalah garis yang melewati titik pusat. Ya, dari sisi lingkaran melewati titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah diameter. Dan kita tahu bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, atau jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Ya. Kemudian tali busur, ini yang tadi saya sudah bilang, tali busur. Tali busur itu adalah garis atau ruas garis yang memotong lingkaran. Ya, ada ruas garis yang memotong lingkaran ini. Dan diameter ini juga termasuk tali busur. Ya, ini adalah tali busur yang paling panjang. Ya, tali busur yang melewati titik pusat itu adalah diameter. Kita sebut juga tali busur. Tali busur yang panjang. Karena tali busur itu bisa jadi di sini, bisa jadi gambarnya di mana-mana ya. Yang penting dia itu memotong lingkaran di sisinya. Saja nanti gambarnya seperti itu. Oke, itu dia tali busur, kemudian juring. Nah, apa itu juring? Coba pindah ke GeoGebra ya. Nah, ini
Gambar yang satu lagi, juring itu yang warnanya merah nih. Yang warnanya merah. Jadi juring itu adalah sebuah daerah ya yang dibatasi oleh jari-jari. Ini dibatasi oleh jari-jari dan busur dan bentuknya seperti pizza. Tapi itu bukan definisinya ya, bentuknya seperti pizza ya. Definisinya adalah luas atau daerah yang dibatasi oleh jari-jari sebuah lingkaran ya dan busur di depannya. Itu adalah yang kita sebut sebagai juring. Daerahnya. Jadi yang warna merah ini semuanya itu adalah juring. Kemudian setelah juring apa ya? Setelah juring ada yang namanya tembereng. Apa itu tembereng? Nah, tembereng itu adalah nih, yang warnanya biru ini. Ya. Sama seperti dia daerah juga, cuma bedanya adalah dia dibatasi oleh tali busur. Tali busur dan busur lingkaran. Ya, itu yang disebut dengan tembereng. Jadi juring dan tembereng itu kaitannya dengan luas ya. Kaitannya dengan luas nanti. Gimana cara mencari luasnya itu nanti ada caranya. Kita di bagian keliling dan luas nanti akan kita pelajari gimana caranya menghitung juring dan tembereng. Nah, kemudian apotema. Apa itu apotema? Nah, apa itu apotema? Apotema itu adalah jarak antara titik pusat lingkaran, ini titiknya O, ke salah satu tali busur ya, ke salah satu tali busur. Nah, di sini tali busur yang ada itu adalah ini, tali busur DB. Maka apotema yang ada di gambar ini itu adalah garis ini nih, dari O ke E aja. Yang disebut sebagai apotema. Warnanya kita ganti. Ini yang warnanya ungu ini apotema ya, dari sini ke sini aja. Pak, Ya. kalau diameter udah pasti tali busur apa bukan, Pak? Iya, diameter udah pasti tali busur ya. Oke. Betul ya. Diameter itu adalah udah pasti tali busur. Tali busur kan bisa aja seperti ini, bisa aja seperti ini gitu ya. Nah, tali busur itu udah banyak. Maksudnya gambarnya bisa di mana-mana. Nah, salah satu tali busur yang paling khusus ya, itu adalah tali busur yang melewati titik pusat itu. Ya, tali busur melewati titik pusat atau kita sebut sebagai diameter. Oke, jelas sampai. Berarti tali busur terpanjang itu diameter dong, Pak? Betul. Tali busur yang paling panjang itu adalah diameter. Tali busur yang paling panjang itu adalah diameter. Nah, tadi kan ada tali busur ya. Kemudian ada busur. Tadi belum saya kasih ilustrasi ya busur. Kalau misalkan ini DB ini adalah tali busur, DB ini adalah tali busur ya. Maka busurnya itu DB juga, tapi bentuknya yang ini ya. Bentuk busurnya itu adalah yang melengkung. Jadi kalau tali busur itu adalah yang lurus, kalau busurnya itu adalah yang melengkung. Ini kita sebut yang warna biru ini adalah busur DB. Ya. Jadi sama-sama DB tapi beda maknanya. Yang pertama yang hijau itu adalah tali busur DB. Kemudian kalau yang melengkung warna biru itu adalah busur DB. Ya. Dari D ke B. Atau BD atau DB sama. Oke, jadi itu adalah tali busur dan busur. Sampai sini dulu jelas unsur-unsur lingkaran. Nah, ini perlu kita pahami dulu sebelum nanti, karena nanti ada istilah-istilah lagi ya. Kayak misalkan ngitung luas itu kita butuh jari-jari. Pi R kuadrat, R itu jari-jari. Dan nanti hitung keliling kita butuh diameter. Dan nanti di soal-soal yang berkaitan dengan tali busur, soal-soal yang meminta luas juring, kemudian luas tembereng. Nah, ini terminologi yang harus kita pahami dulu. Apa itu juring, apa itu tembereng, apa itu apotema, dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak,
Kalau yang tadi deh Pak, saya mau nanya yang tadi. Ya. Kalau misalkan ini ada yang ditanya yang diarsir, saya izin arsir ya Pak. Nih, misalkan ada pertanyaan ini diarsir nih. Nah, misalkan yang diarsir disebut dengan unsur lingkaran, nah itu tembereng atau juring Pak? Oke, Yang boleh, diarsir semua dua-duanya ini. boleh di-clear dulu nggak? Oke. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah yang diarsir. Arsirannya itu di sini. Ya. Arsirannya itu di sini. Iya, sama di bawahnya. Nah. Nah, ini berarti apa? Tembereng atau juring ya Pak? Juring. Juring. Ya, kalau yang Oh, ini, juring. kalau yang segitiganya juga termasuk diarsir. Maka Oke. Oke. Tapi kalau misalkan segitiganya tadi nggak dimasukin, segitiganya ini dihapus, cuma yang ini aja. Oke, ini jadi namanya tembereng. Oke, jelas? Terus kalau misalkan nanti soalnya tanda panah doang, misalkan ini apa namanya? AD. Berarti apa? Mintanya Busur. busur ya kalau panahnya. Ini doang busur. Kalau misalkan panahnya dari sini, baru ini namanya tali busur. Itu ya. Sedikit doang kok, nggak banyak untuk inian, untuk unsur-unsur ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal halaman, saya lupa halamannya, 30 ya. Bentar. 30, contoh halaman contoh 1 ya. Halaman 41, halaman 38 ya, betul, halaman 38. Ada soal kayak gitu. Saya hapus dulu, ini jawabannya nih. Nah, kan yang diarsir sampai gini ya, ini yang tadi ditanyain sama Ari Hans. Nah, contoh soal halaman 38 nomor 1, gambarnya persis seperti ini. Sebutkan garis yang merupakan tali busur. Sebutkan garis yang merupakan tali busur. Tali busur itu kan apa tadi? Tali busur adalah ruas garis yang memotong lingkaran di titik tertentu. Ini ada titik di lingkaran. Oke, ini ada titik lingkaran, titik T sama titik R. Ya, titik T dan titik R. Nah, ini ada tali busur nih di sini. Ini tali busur. Ada lagi nggak? Ada lagi ini di PQ. PQ. Ini ketutupan nama arsiran. PQ ini tali busur juga. Nah, jadi tali busurnya itu cuma ada dua, yaitu TR dan PQ. TR dan PQ ini adalah tali busur. Nah, maksudnya yang ada di gambar ini ya cuma ada dua itu aja ya, TR dan PQ. Oke, itu jawaban yang pertama. TR dan PQ. Itu jawaban yang A ya. Nah, kemudian sebutkan garis yang merupakan apotema. Nah, kita lihat yang ada di gambar aja ya, jangan buat-buat garis tambahan ya. Nah, apotema itu apa? Apotema itu adalah jarak antara titik pusat ke tali busur. Tapi kan di gambar ini kan ada dua tali busur, ada ini sama ini ya. Tapi yang di PQ ini kan nggak dikasih garis ya, nggak ada titiknya, maka kita nggak usah cari. Kita pakai yang ada di gambar aja. Maka apotema yang ada di sini itu adalah cukup ini aja yang kita sebutkan ya, dari O ke U. Ya, dari O ke U. Di situ ada tanda apa tuh? Ada tanda apa tuh di situ? Siku ya. Jadi syaratnya adalah siku-siku atau tegak lurus. Karena jarak terpendek dari satu titik
ke titik yang lain itu adalah dengan cara kita membuat garis yang tegak lurus. Ya, saya ulangi. Jadi jarak terpendek antara suatu titik ke titik yang lain, misalkan dari titik O ke titik U, ya, jarak antara titik O ke titik U itu adalah dengan cara kita membuat garis yang tegak lurus dari titik O ke titik U ini. Ya. Nah, di sini ada gambar atau ada lambang tegak lurus menunjukkan bahwa ini adalah jarak yang terpendek. Jarak yang terpendek itu adalah dari O ke U. Oke. Jawaban kita adalah OU ya. Maka jawaban yang B itu adalah OU. OU itu yang kita sebut sebagai apotema. Nah, daerah yang diarsir disebut, nah ini tadi pertanyaan. Yang diarsir ini, ya, yang diarsir ini kan sampai segitiga-segitiganya masuk juga ya. Sampai segitiga-segitiganya ini masuk juga diarsir, maka ini yang kita sebut sebagai juring. Nah, yang kita sebut sebagai juring. C. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, ini nanti untuk tugasnya ini kalian pakai GeoGebra ya. Nanti ada tugas di akhir untuk soal latihan 1 ini. Silakan nanti digambar pakai GeoGebra. Ini juga saya ambil gambarnya pakai GeoGebra ya. Tinggal di crop aja atau di screenshot, crop, taruh di Word atau di PowerPoint gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan sudut keliling? Seperti namanya ya, sudut pusat itu berarti sudut yang melewati titik pusat sebuah lingkaran. Ya, karena di sini pusatnya adalah O, biasanya di lingkaran itu dikasih nama titik pusatnya itu O ya. Jadinya OA, OB, OC. Nah, sudut pusat itu adalah sudut yang melewati titik pusat. Ini saya hapus dulu biar kelihatan gambarnya. Ini titik pusatnya O, berarti dari B ke O ke C. Contohnya ya, ini salah satu contohnya. Karena nanti bisa aja kita bikin garis dari A ke O ke C, maka sudut pusatnya AOC gitu ya. Tapi di sini yang ada gambarnya itu adalah, yang ada di gambar itu adalah BOC, maka sudut pusatnya itu adalah BOC. Ya, contohnya di sini adalah BOC. Nah, apa itu sudut keliling? Sudut keliling itu adalah, ini sama-sama BC ya, sama-sama BC. Kaki sudutnya sama-sama BC. Nah, sudut keliling lingkaran ini, ya, ini adalah BAC. BAC. Warnanya ganti deh. Ya, sudut kelilingnya itu adalah BAC. Dengan busur yang sama ya, dengan busur BC, maka sudut kelilingnya itu adalah BAC. Apa hubungannya BOC dan BAC? Apa hubungannya sudut pusat dan sudut keliling? Jadi, kenapa ini bahasannya dikasih judul namanya sudut pusat dan sudut keliling? Jadi ini ada hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling. Selama dia kakinya masih sama-sama BC ini ya. Selama kaki sudutnya itu masih sama, atau busurnya masih sama, busur BC. Apa hubungannya? Hubungannya adalah sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Jadi contohnya misalnya di sini X, maka di sini adalah 2X besar sudutnya. X derajat, di sini adalah 2X derajat. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Ya, besarnya itu adalah 2 kali sudut keliling. Misalkan di sini 30 derajat, jangan 30 deh. Misalkan di sini 60 derajat, misalkan di sini 60 derajat, maka yang BOC-nya atau sudut pusatnya, ya, sudut pusatnya itu adalah 2 kali dari 60 derajat atau 120 derajat. Seperti itu ya. Nah, hubungannya adalah seperti itu, sudut pusat dan sudut keliling.
Ya. Jadi sudut BOC itu sama dengan 2 kali sudut BAC. Oh ya, bedain ya tanda ini sudut. Tanda sudut ini. Ya. Tanda sudut. Kalau tanda kurang dari itu kan dua-duanya miring ya. Kalau tanda sudut itu yang satu miring, yang satu lurus. Jadi untuk menyebutkan sudut itu seperti itu. Sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BAC. Atau sebaliknya, sudut BOC setengah dari BOC itu adalah BAC. Nah, nanti contoh soalnya gimana kita akan coba bahas ya. Nah, ini contoh soal di halaman 41 tadi ya. Halaman 41. Oke, ini adalah contoh soal di halaman 41, ada gambar seperti ini. BOA dan BCA ya, atau ACB. Nah, yang diketahui itu ini saya hapus dulu ya biar kita tahu. Oke, yang diketahui itu adalah sudut BCA atau sudut ACB. Nah, yang ditanya adalah sudut OAB ya, di soal nomor 41 ini adalah apa sih? Oh, ini eraser. Nah, yang ditanya itu adalah sudut OAB. Nah, sedangkan yang diketahui adalah BCA. Yang ditanya sudut yang sebelah sini nih. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita cari tahu sudut ini dulu kan. Kita cari tahu sudut BOA-nya dulu. Nah, sudut BOA itu bisa kita dapat dengan menggunakan tadi. Bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Sudut yang melewati pusat ini, ya, itu adalah 2 kali sudut yang melewati kelilingnya. BCA. Nah, ingat, sudut keliling itu nggak mesti di titik C ya. Nanti kalau kita bikin sudut keliling di sini, selama busurnya masih sama, masih AB, masih titik AB di situ, maka besarnya itu akan tetap sama ya. Di sini masih 40 derajat juga. Jadi mau dimanapun sudut keliling itu akan selalu berlaku seperti itu. Ya, nanti akan kita lihat di contoh soal berikutnya. Kita akan fokus ke sini dulu. Ya. Di sini kita tahu BOA itu adalah sama dengan 2 dikali sudut BCA. Atau sama dengan 2 dikali 40 derajat. Atau sama dengan 80 derajat ya. Sehingga kita dapat sini 80 derajat. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga yang ada di lingkaran ini. Segitiga BOA. Karena jarak antara BO dan AO ya, atau jarak antara OB dan OA ini adalah sama. Ini saya gambar segitiganya di sebelah sini. Ini sama. Maka ini bisa kita sebut sebagai segitiga sama kaki. Kalau segitiganya itu dia sama kaki, maka otomatis sudutnya di kakinya itu juga sama. Nah, ini kan yang ditanya nih. Nah, ini yang ditanya. Kita nggak tahu di berapa. Nah, ini bisa kita ketahui dengan cara menghitung jumlah sudut di dalam segitiga. Jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. 50 derajat. Ya, 180 derajat. Hingga kalau kita jumlahin X ditambah X, ya, X ditambah X tambah 80 itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 2X, X tambah X itu sama dengan 2X. Itu sama dengan ini 80-nya pindah ke sebelah sini, jadi minus 80. Atau dengan kata lain 2X itu sama dengan 100 derajat. 2X sama dengan 100 derajat, maka X-nya itu sama dengan 100 dibagi 2. Atau X-nya itu sama dengan 50 derajat. Sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan 50 derajat.
Sehingga kita dapat sudut OAB itu adalah 50 derajat. Sampai sini dulu jelas? Jadi nggak selalu yang di sebelah sini yang ditanya ya. Bisa aja nanti yang sebelah sini gitu ya. Tergantung nanti gambarnya gimana. Dia minta gambar, minta yang dihitung. Variasi soalnya bisa banyak. Dari yang aturannya tadi cuman BOC itu sama dengan 2 kali BAC, itu nanti variasi soalnya itu bisa banyak. Tapi intinya cuman itu aja. Kalau nggak dijumlah seperti ini ya, dikurang, kemudian dibagi, itu aja ya. Nah ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini ada gambar sudut POR dan sudut sudut QOR dan sudut QPR. Ya. Sudut QOR dan sudut QPL. Sudut QOR ini sudutnya sebelah sini, dan ada sudut QPR ini. Oke. Diketahui QOR itu sama dengan 5x plus 10 derajat. QOR ini sama dengan 5x plus 10 derajat. Dan di 5x plus 10 ya. Dan QPR itu sama dengan 3x min 5 derajat. Ini besarnya segini, ini besarnya segini. Nah, ada dua yang ditanya, yaitu pertama adalah berapa x-nya, dan yang kedua itu adalah berapa besar sudut QPR. Ya, berarti pertama kita harus cari x-nya dulu. Cara cari x-nya gimana? Kita pakai aturan yang tadi. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini dikali 2 ya. Oke, sekarang kita hitung. QOR itu adalah sudut pusat. QOR itu adalah sudut pusat, itu sama dengan 2 kali sudut keliling, 2 kali sudut QPR. Jadi QOR itu sama dengan 5x plus 10, tadi diketahui di soal ya, 5x plus 10 QOR. Kemudian QPR itu sama dengan 3x min 5, ini tinggal diganti aja 5x plus 10 sama 3x min 5 di sini. Oke, 5x tambah 10 itu sama dengan 2 dikali 3x, ini dikali ya, 2 dikali 3x, 2 dikali minus 5. 2 dikali 3x itu sama dengan 6x, 2 dikali minus 5 itu sama dengan minus 10. Lanjut, kita cari x-nya. Nah, di sini saya pindahin yang 5x ya, 5x sebelah kanan dan 10-nya min 10-nya pindah ke sebelah kiri. Ya. Jadi 5x saya pindah ke sini, min 10-nya pindah ke sini. Sehingga menjadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan 6x dikurangi 5x itu sama dengan x ya. 6x dikurangi 5x itu sama dengan x. Sehingga kita dapat x-nya itu sama dengan 20. Setelah kita dapat x-nya sama dengan 20, kemudian kita substitusi x-nya ke sudut QPR. Ya, disubstitusi ke sini. Sudut QPR kan tadi 3x min 5. Ya, 3x min 5 derajat sini. 3x min 5, x-nya sama dengan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60. 60 dikurangi 5. 60 dikurangi 5 itu sama dengan 55. Sehingga kita dapat sudut QPR-nya itu sama dengan 55 derajat. Sampai sini dulu jelas? Oh, ini udah ada. Oke, untuk selanjutnya itu ada tugas ya, halaman 38 dan halaman 42, nggak usah banyak, 5 nomor aja. Dan jangan lupa digambar lingkarannya. Gambarnya pakai apa? Pakai GeoGebra aja ya. Misalkan di sini pada pakai GeoGebra ya.
Kalau gambar lingkaran masih belum tahu. Ini boleh screenshot dulu. Nanti saya kasih contoh gimana caranya gambar pakai GeoGebra. Silakan ditandain dulu. Oke, ini selanjutnya saya kasih tahu ya gimana caranya menggunakan GeoGebra. Jadi pastikan kalian pakai GeoGebra dulu sudah install GeoGebra ya di komputer kalian atau di laptop kalian. Kemudian di sini saya pakai Classic 5. Sama aja kalau kalian pakai Classic 6 juga gambar sama. Nah, ini axis sama gridnya kalau mau pakai silakan, tapi kalau misalkan itu terlalu mengganggu, kalian bisa gambarnya di sebelah sini, atau kalian hilangin aja axis sama gridnya, jadi hilang semua kanvas kosong. Nah, gimana cara gambar lingkaran? Caranya gambar lingkaran menggunakan GeoGebra. Jadi di sebelah kiri atas ini di menu ini ada banyak ya. Ada banyak. Ini untuk gambar titik, ini untuk gambar garis, ini untuk gambar garis yang kedua bisa paralel atau garis yang tegak lurus. Paralel itu sejajar ya, sejajar. Kemudian bisektor ini untuk memotong sudut yang lebih sektor dan seterusnya. Ini belum kita pakai. Ya, kita akan pakai yang sebelah sini nih, lingkaran. Maaf, Pak, kalau misalkan mau cari di website apa Pak? Nyarinya GeoGebra apa? GeoGebra aja, download GeoGebra. GeoGebra. Versi 5 ya, versi 5 atau enggak versi 6. Oke, Jangan yang 3D ya, kalau 3D dia untuk yang bangun ruang. Kalau kita masih pakai yang bangun datar. Yang 3D itu bagiannya Pak Karman itu kalau nggak kita. Kita pakai yang ini aja, yang biasa aja. Nah, ini cara gambarnya gini. Set, ada ulang dulu. Cara gambarnya itu tinggal, jadi gini, ada 3 cara untuk menggambar lingkaran ya. Tiga-tiganya bisa kita pakai, tapi yang paling gampang itu adalah yang paling atas ini. Jadi circle with center through point. Circle with center. Jadi ketika kita gambar, ini gambar titik pusatnya dulu di sini. Ya. Pertama kali kita klik di sini, kita klik itu adalah titik pusat lingkarannya. Kemudian kalau kita geser mouse-nya, nah ini akan membentuk lingkaran. Gimana cara stopnya? Stopnya adalah kita klik lagi. Ya. Ini udah menjadi sebuah lingkaran ya. Dan ini bisa kita perbesar lagi. Kalau misalkan kurang besar. Atau B-nya ini kita bisa pindahin ke sebelah sini, dan seterusnya. Nah, misalkan udah jadi lingkaran, kita mau gambar apa tadi? Kita mau gambar jari-jari. Berarti kita pakainya adalah ini, segmen ya. Kita pakainya segmen. Segmen, kemudian dari titik A ini, kita klik, kemudian kita mau gambar garis ke titik B. Nah, ini adalah jari-jari dari A ke B. Sini ada gambar F, ini F itu artinya garis F ya. Garis F ini panjangnya 9,8. Ini kalau misalkan kalian nggak butuh huruf F-nya ini bisa dihilangin ya. Caranya adalah kita klik ini dulu, move. Move itu untuk memilih objek atau kita mau pindahin objeknya. Kalau ini kita pindahin jadi seperti ini, kalau pusatnya pindahin ya. Kalau garisnya dipindahin, ini garisnya, kalau garisnya dipindahin, lingkarannya kepindah. Kalau B-nya dipindahin, jadi ini yang berubah. Nah, kalau kita mau ngilangin huruf F-nya yang ada di sini nih ya, kelihatan nggak nih? Ini F kecil nih, kalau misalkan kalian nggak perlu, bisa dihilangin, yaitu tinggal diklik kanan aja di sini. Show labelnya centangnya dihilangin. Kehilang huruf. Atau langsung dari sini. Show label. Show label. Ya. Nah, itu gambar jadi-jadi. Kalau gambar, nah nanti tinggal kalian ini aja, tinggal di apa sih namanya? Improvisasi aja ya. Kalau misalkan mau gambar juring, berarti tinggal gambar satu lagi. Ini jadi juring. Kalau mau gambar apa? Diameter, berarti tinggal kalian perpanjang aja ini dari sini ke sini. Ya, pasin di lingkarannya. Ini jadi diameter. Mau gambar tembereng berarti dari sini ke sini. Nah, ini jadi tembereng yang sebelah kanan ini. Gambar apa lagi?
Sudut pusat, sudut keliling ya. Sudut pusat, sudut keliling misalkan gambarnya itu misal kosongin dulu ya. Nah, ini sudut pusat misalkan. Sudut kelilingnya di mana? Oh, di atasnya, berarti ke sini. Dari sini ke sini. Itu caranya ya. Nah, ini lebih rapi aja sih ya kalau kita pakai GeoGebra. Cuman kalau ada gambar-gambar kecil-kecil ini yang mengganggu, lihat aja nih hurufnya apa nih. Ini C, H, I, G ya. C, H, I, G. Kalau kalian nggak butuh, cari di sini C, kemudian pencet CTRL atau select bareng-barengnya. Untuk men-select bareng-bareng itu C, F, kemudian G, H, I. Nah, huruf-huruf kecil semua itu nggak usah diperlihatkan lebar. Kalau titik-titiknya itu juga kalian ngerasa ini jelek, tutupin aja, hilangin semua. Ini gambarnya seperti ini, apa-apa. Nanti di Microsoft Word baru diedit lagi, tambahin huruf A, B, C. Tapi kalau kalian mau langsung aja di sini ya, ini dimunculin ya. Seperti itu cara menggambar di GeoGebra. Silakan dicoba-coba. Atau kalau menurut kalian pakai GeoGebra maunya pakai jangka aja, silakan. Jadi saya nggak membatasi kalian mau pakai apapun ya. Silakan, yang penting adalah mengerjakan tugasnya. Masih ada waktu sekitar 15 menit, 10 menit ya. 10 menit, silakan nanti dicoba-coba. Deadline-nya adalah minggu depan. Sebelum hari Senin berarti ya. Hari Minggu berarti. Jadi harus Pak, itu tadi Bapak tulis PDF, jadi kalau ngumpulinnya harus bentuk PDF. ya, ngumpulinnya seperti biasa harus bentuk PDF. Kalau di foto berarti ya foto bentuk PDF. Kalau di Word berarti Word-nya nanti save as PDF. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Silakan dikerjakan dengan waktu yang tersedia. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja ya. Pak, cara bedain tali busur sama diameter gimana, Pak? Tali busur sama diameter. Kalau diameter lewat titik pusat. Betul. Ya kan? Kalau diameter itu adalah tali busur yang melewati titik pusat. Kalau misalkan di situ ada gambar diameter, terus ada gambar tali busur juga, terus ditanya tali busur, maka diameter itu kamu sebutkan sebagai tali busur juga ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, sebutkan tali busur yang terdapat di lingkaran tersebut. Nah, di gambarnya ada gambar ini, gambar kayak begini nih. Nah, berarti ini AC juga termasuk tali busur ya. AC ini juga termasuk tali busur. AC itu kan diameter kan? Nah, diameter itu adalah tali busur yang paling panjang. Atau diameter yang tali busur yang melewati titik pusat. Atau tali busur yang paling panjang. Makasih, Pak. Oke. Pak, yang apotema itu kayak gimana, Pak? Apotema. Apotema itu adalah jarak antara titik pusat lingkaran ke tali busur. Misalkan ini tali busurnya DB ya, berarti apotemanya itu adalah OE. Kalau ini apotemanya itu adalah OU ya, yang di contoh soal halaman 38 tadi. Apotema itu adalah jarak antara titik pusat ke tali busur.